Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku siswa kelas 6 yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian berada di antero Nusantara. Izinkan saya untuk menyampaikan simulasi yang kedua TKA Bahasa Indonesia tingkat SD, MI atau yang sederajat. Ada 20 soal dan pembahasannya, soal sesuai kisi-kisi menurut SK Perkaban atau Peraturan Kepala Badan nomor 45 tahun 2025. Soal yang disampaikan juga mengikuti model Pusmendik atau Pusat Asesmen Pendidikan. Simak sampai tuntas ya. Jangan lupa like dan subscribe. Anak-anakku yang saya cintai, TKA ini akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2026. Masih cukup waktu untuk belajar. Oh iya anak-anakku, hasil TKA ini memang tidak menentukan kelulusan, tapi digunakan untuk pertimbangan masuk SMP atau MTS. Jadi kalian harus belajar dengan serius dan sungguh-sungguh agar hasilnya bagus. Lagi pula, gengsi juga sih kalau hasilnya kurang memuaskan. Ayo, selamat mengikuti simulasi yang kedua. Berikut ini adalah penyebaran soal berdasarkan kisi-kisi TKA Bahasa Indonesia SDMI atau sederajat. Yang pertama, kompetensi pemahaman tekstual. Indikator atau subkompetensi yang pertama yakni mengidentifikasi penggunaan kosakata umum dan khusus dalam berbagai bidang ada di soal nomor 1, 2, dan 3. Indikator yang kedua mengidentifikasi objek berdasarkan kosakata yang digunakan dalam teks fiksi atau non-fiksi ada di soal nomor 8. Indikator yang ketiga, menyusun kembali informasi dari teks dalam bentuk ikhtisar atau bagan ada di soal nomor 7. Indikator yang keempat, mengidentifikasi informasi tersurat dalam teks ada di soal nomor 11 dan 15. Kompetensi yang kedua, yakni pemahaman inferensial. Indikator yang pertama, menyimpulkan ide pokok, gagasan pendukung, amanat, tokoh peristiwa, dan atau nilai-nilai dalam teks ada di soal nomor 5, 6, 9, dan 16. Indikator yang kedua menyimpulkan perubahan sederhana pada objek, karakter, dan atau latar dalam teks fiksi atau non-fiksi ada di soal nomor 10, 19, dan 20. Indikator yang ketiga menjelaskan makna ungkapan yang digunakan dalam teks, yakni ada di soal nomor 4 dan 13. Kompetensi yang ketiga yakni evaluasi dan apresiasi. Indikator yang pertama menilai relevansi peristiwa dalam teks dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman atau pengetahuan pribadi. Bacaan di soal nomor 18. Indikator yang kedua menilai kesesuaian antar unsur dan atau antar informasi dalam teks ada di soal nomor 17. Indikator yang ketiga atau yang terakhir menyimpulkan respon emosional terhadap unsur teks fiksi ada di soal nomor 12 dan 14. Berikut ini teks untuk soal nomor 1 sampai 4. Bunga. Bunga adalah bagian reproduksi pada tumbuhan berbunga yang berfungsi untuk menghasilkan biji dan buah melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Dalam ilmu biologi, bunga adalah pucuk yang termodifikasi dan memiliki bagian-bagian utama seperti kelopak, mahkota, benang sari pada bunga jantan, dan putik pada bunga betina. Ada banyak sekali jenis bunga seperti mawar, anggrek, melati, krisan, dan tulip yang populer dan yang sering ditemukan di taman atau buket. Beberapa jenis lain yang umum adalah bunga matahari, bunga lili, aster, dahlia, dan kamboja. Selain itu, ada juga bunga yang lebih spesifik seperti kembang sepatu,
lavender, bunga kertas atau bougainville. Sumber detik.com. Soal nomor 1, berikut ini adalah kosakata khusus kata bunga. Klik jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Yang pertama, mawar. Yang kedua, kelopak. Yang ketiga, butik. Yang keempat, melati. Saya ulangi ya. Berikut ini adalah kosakata khusus kata bunga. Klik jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Silahkan Anda baca sekali lagi, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Berikut ini adalah kosakata khusus kata bunga. Klik jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1. Yang pertama, jawaban yang benar adalah mawar. Jawaban kedua adalah melati. Bunga merupakan kosakata umum. Mawar dan melati merupakan kosakata khusus. Karena macam-macam bunga itu diantaranya ada mawar dan melati. Ada di teks alinea kedua, ada banyak sekali jenis bunga seperti mawar, anggrek, melati, dan seterusnya. Bagus, mudah-mudahan kalian dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikutnya adalah soal nomor 2, masih pada teks yang sama. Kata bunga adalah istilah khusus dalam bidang titik-titik. Yang pertama dalam bidang matematika, kedua biologi, ketiga sejarah, keempat IPS. Saya ulangi ya nak, kata bunga adalah istilah khusus dalam bidang titik-titik. Matematika, biologi, sejarah, IPS. Coba Anda baca pada paragraf yang pertama. Di sini ada jawabannya ya. Silakan. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata kata bunga itu adalah istilah khusus dalam bidang biologi ya, bukan matematika, bukan sejarah, bukan IPS. Ada di paragraf pertama ya. Dalam ilmu biologi, bunga adalah pucuk dan seterusnya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Nomor berikutnya masih pada teks yang sama. Berikut ini adalah pernyataan yang berkaitan dengan bunga. Pilihlah benar atau salah sesuai dengan pernyataan. Pernyataan yang pertama atau yang A, benang sari merupakan bagian dari bunga. Ya, apakah menurut Anda benar? Kalau kita lihat di bacaan, kalau benar silahkan klik di kolom benar. Kalau Anda berpikir ini salah, maka klik di kolom yang salah. Kemudian pernyataan yang kedua, aster, dahlia, kamboja adalah nama-nama bunga. Ini benar nggak? Aster, dahlia, dan kamboja adalah nama-nama bunga. Kalau Anda berpikir ini benar, silahkan klik di kolom benar. Kalau salah, silahkan klik di kolom ya salah. Berikutnya, nama lain bunga lavender adalah bougainville. Ya, saya ulangi, nama lain bunga lavender adalah bougainville. Ya, lihat di bacaan ya tadi. Kemudian Anda tentukan benar atau salah. Silakan Anda baca sekali lagi artikel bunga ini, kemudian Anda tentukan jawabannya, benar atau salah. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata benang sari merupakan bagian dari bunga. Ini adalah benar ya. Ini ada di paragraf pertama. Aster, dahlia, kamboja adalah nama-nama bunga. Ya, benar juga. Ini ada di paragraf yang kedua. Sedangkan nama lain bunga lavender adalah bougainville. Ini salah ya. Karena nama lain dari bougainville itu adalah bunga kertas ya. Bunga kertas itu adalah nama lain dari bougainville. Jadi yang C atau yang ketiga ini klik salah. Bagus, mudah-mudahan Anda bisa menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Soal berikutnya adalah soal nomor 4, masih teks bunga ya. Ada dialog antara Ade dan Ani.
Adi mengatakan, aku baru tahu ternyata jenis bunga itu bermacam-macam ya. Ada anggrek, melati, dan sebagainya. Shani mengatakan, tapi ada macam bunga yang lain, Di, yakni bunga uang. Kemarin ayahku meminjam uang, bunganya 2%. Hahaha, kata Ani tertawa. Makna ungkapan bunga seperti pada dialog tersebut adalah yang pertama, biaya untuk meminjam uang, yang kedua, biaya untuk membeli bunga, yang ketiga, nama lain dari karangan bunga, yang keempat, uang hasil pinjaman dari orang lain. Saya ulangi, makna ungkapan bunga seperti pada dialog tersebut adalah yang pertama, biaya untuk meminjam uang, yang kedua biaya untuk membeli bunga, yang ketiga nama lain dari karangan bunga, yang keempat uang hasil pinjaman dari orang lain. Silakan Anda berpikir sejenak, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata makna ungkapan bunga uang ya pada dialog antara Adi dan Ani ini terutama disampaikan oleh Ani artinya adalah biaya untuk meminjam uang ya. Makna uang ungkapan bunga seperti pada dialog tersebut adalah biaya untuk meminjam uang. Bagus. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Berikut ini adalah soal nomor 5, yakni teks untuk soal nomor 5 sampai 8. Bahaya bermain game. Bahaya bermain game online meliputi dampak seperti mata lelah, nyeri punggung, dan kekurangan vitamin D. Sedangkan dampak mentalnya seperti kecanduan, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Bermain game juga menimbulkan risiko sosial seperti perundungan siber, pelecehan, isolasi sosial, dan potensi terpapar paham radikal atau predator online. Selain itu, bermain game berlebihan dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik dan masalah perilaku. Sumber detik.com. Soal nomor 5, gagasan pokok teks tersebut adalah bahaya bermain game online. Yang kedua, dampak fisik bermain game online. Yang ketiga, dampak mental bermain game online. Yang keempat, dampak sosial bermain game online. Saya ulangi ya, gagasan pokok teks tersebut adalah yang pertama, bahaya bermain game online. Yang kedua, dampak fisik bermain game online. Yang ketiga, dampak mental bermain game online. Yang keempat, dampak sosial bermain game online. Ya, silakan Anda tentukan. Biasanya ada di awal atau ada di akhir ya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata gagasan pokok tersebut adalah bahaya bermain game online ya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan utamanya ada di awal paragraf. Jadi teks ini adalah paragraf deduktif. Jadi gagasan utamanya ada di awal paragraf. Bagus. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Berikut ini adalah soal nomor 6 masih pada teks bahaya bermain game. Ini ada dialog lagi antara Amir dan Tono. Amir mengatakan ternyata bermain game online itu berakibat kurang baik ya Ton. Si Tono mengatakan benar Mir. Si Adi kemarin sakit akibat kurang tidur gara-gara banyak bermain game. Pertanyaannya, gangguan tidur yang disampaikan oleh Tono tersebut merupakan pengembangan gagasan pendukung, yakni yang pertama, penurunan prestasi akademik, yang kedua dampak fisik bermain game online, yang ketiga dampak mental bermain game online, yang keempat dampak sosial bermain game online. Saya ulangi pertanyaannya, gangguan tidur yang disampaikan Tono tersebut merupakan pengembangan gagasan pendukung, yakni
penurunan prestasi akademik, yang kedua dampak fisik bermain game online, yang ketiga dampak mental bermain game online, yang keempat dampak sosial bermain game online. Ya, coba baca sekali lagi ya. Ini walaupun agak panjang, tapi ini hanya satu paragraf ya. Kalau ada bahaya bermain online itu gagasan utama, maka kalimat-kalimat berikutnya mengandung gagasan pendukung ya. Silahkan Anda baca, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata gangguan tidur yang disampaikan Tono tersebut merupakan pengembangan gagasan pendukung, yakni dampak mental bermain game online ya. Jadi dampak mental bermain game online itu seperti kecanduan, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur ya. Ada jawabannya di sini. Bagus. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban. Berikutnya soal nomor 7. Ini juga masih berhubungan dengan bahaya bermain game online ya. Bagan yang tepat terkait bahaya bermain game online adalah ini yang pertama, dampak fisik meliputi mata lelah, nyeri punggung, mata depresi ya. Kemudian dampak mental, kecanduan, kecemasan, sulit tidur. Kemudian dampak sosialnya pelecehan, paham radikal, kecemasan. Dampak pendidikannya prestasi menurun, ya, tinggal kelas, sulit tidur, ya. Yang mana silahkan coba Anda baca sekali lagi karena jawabannya pasti ada di sini ya. Ada di sini. Silahkan Anda baca lagi, Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata yang tepat dampak mental meliputi kecanduan, ya, kecemasan dan sulit tidur ya. Bagus. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikutnya soal nomor 8 juga masih berkaitan dengan bahaya bermain game online ya. Objek yang terlibat langsung dalam permainan game pada teks tersebut adalah yang pertama siswa, yang kedua guru, yang ketiga orang tua, yang keempat pemain game. Saya ulangi, objek yang terlibat langsung dalam permainan game pada teks tersebut adalah siswa, guru, orang tua, pemain game. Ayo Anda pilih. Tentukan jawabannya, hanya ada satu, apakah siswa, guru, orang tua, atau pemain game. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya ya. Ternyata objek yang terlibat langsung adalah pemain game ya. Apakah itu siswa atau guru orang tua? Kalau itu bermain game maka namanya pemain game. Bagus. Mudah-mudahan Anda dapat menjawab soal ini dengan baik. Berikutnya teks untuk soal nomor 9 sampai 12. Ini ada cerita tentang ulat dan pohon apel. Di sebuah kebun apel, hiduplah seekor ulat bernama Mimi. Mimi sangat suka memakan daun pohon apel. Mimi sering merasa kesepian. Ia tidak memiliki teman untuk berbicara dan bermain. Suatu hari, Mimi melihat seekor kupu-kupu cantik terbang di atas pohon. Ia bertanya kepada pohon apel, "Wahai pohon apel, bagaimana caranya aku bisa terbang seperti kupu-kupu?" Pohon apel tersenyum dan berkata, "Sabarlah Mimi, yang perlu kau lakukan adalah bersabar dan menunggu waktumu." Mimi pun bersabar dan menunggu. Akhirnya setelah beberapa waktu Mimi merasakan tubuhnya mulai berubah. Mimi pun membuat kepompong di sebuah daun dan beristirahatlah di dalamnya. Hari demi hari berlalu, betapa terkejutnya ia saat melihat sayap indah di punggungnya. Mimi telah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Dengan riang gembira, Mimi terbang ke udara menikmati kebebasannya yang baru. Sumber detik.com. Soal nomor 9.
Apakah amanat cerita tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Yang pertama, bersabarlah agar tujuan kita tercapai. Yang kedua, jangan pernah menyerah terhadap apa yang kita inginkan. Yang ketiga, saya tidak akan menjadi kupu-kupu. Yang keempat, kupu-kupu adalah binatang yang sangat cantik. Ya, saya ulangi, amanat atau apakah amanat cerita tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Amanat yang pertama, bersabarlah agar tujuan kita tercapai. Yang kedua, jangan pernah menyerah terhadap apa yang kita inginkan. Yang ketiga, saya tidak akan menjadi kupu-kupu. Yang keempat, kupu-kupu adalah binatang yang sangat cantik. Ayo, mana jawabannya? Ini mudah sekali ya. Silakan Anda berpikir, tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata amanat cerita tersebut adalah bersabarlah agar tujuan kita tercapai. Yang kedua, jangan pernah menyerah terhadap apa yang kita inginkan, ya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Berikutnya adalah soal nomor 10, masih terkait dengan cerita ulat dan pohon apel. Berikut ini adalah objek dalam cerita tersebut yang berubah bentuk. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar juga lebih dari satu ini. Yang pertama ulat, yang kedua kupu-kupu, yang ketiga kepompong, yang keempat pohon apel, ya. Saya ulangi, berikut ini adalah objek dalam cerita tersebut yang berubah bentuk. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu, ya. Yang pertama ulat, kupu-kupu, kepompong, dan pohon apel. Mana yang berubah bentuk, ya? Silahkan Anda berpikir, ini juga mudah sekali. Saya hitung 1, 2, 3. Silahkan Anda tentukan jawabannya, ya. Ternyata objek yang berubah bentuk dalam cerita tersebut adalah ulat, ya. Ulat ini kan akan berubah menjadi kepompong. Kemudian kepompong berubah menjadi kupu-kupu, ya. Dan kupu-kupu nggak berubah, kupu-kupu bertelur, ya. Nah, bagus, mudah-mudahan kalian dapat menjawab soal ini dengan baik. Berikutnya adalah soal nomor 11, masih terkait dengan cerita ulat dan pohon apel. Gambar di bawah ini memperjelas teks tersebut, ya. Kita lihat ada telur, ya, kupu-kupu bertelur, telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi telur, ya. Ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Pertanyaannya, gambar di atas menginformasikan perubahan. Yang pertama, ulat sampai menjadi kupu-kupu. Yang kedua, kupu-kupu sampai menjadi ulat. Kepompong sampai menjadi ulat. Ulat sampai menjadi kepompong. Ayo, mana jawabannya? Tadi sudah saya jelaskan, gambarnya sangat jelas. Silakan Anda cermati gambar ini, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah jawabannya, ya. Ternyata gambar di atas menginformasikan perubahan ulat, ya. Ini ulat sampai menjadi kupu-kupu, ya. Kupu-kupu kan terus bertelur menjadi ulat lagi. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab soal ini dengan baik. Berikutnya soal nomor 12, masih terkait ulat dan pohon apel. Unsur emosional yang ditunjukkan Mimi saat melihat tubuhnya berubah bentuk menjadi kupu-kupu adalah pertama terkejut, yang kedua menangis, yang ketiga bingung, yang keempat tertawa, ya. Unsur emosional yang ditunjukkan Mimi saat melihat tubuhnya berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Mimi kan ulat ini, ya. Tadi Mimi itu nama ulat. Gimana itu respon emosionalnya? Terkejut, menangis, bingung, tertawa, ya. Ini ada di dalam bacaan. Silahkan Anda baca, Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Ternyata respon emosionalnya adalah terkejut nih. Hari demi hari terlalu betapa terkejutnya, ya. Jadi jawabnya terkejut. Bagus, Anda dapat menjawab soal ini dengan baik.
Berikutnya soal nomor 13. Ini ada teks untuk soal nomor 13 sampai 16 ya. Ayah, aku menyesal. Ayah, sekian lama aku pergi, mengelana, mengenal diri. Hanya sedih yang kudapat, kegagalan yang tersisa, aku menyesal. Aku ingat nasihatmu, jujur nasihatmu tak kuhiraukan. Kini aku terdampar dalam kesengsaraan. Tak kusadari mutiaraku biarkan berlalu. Aku menyesal. Ya, sumberintisari.com ya. Soal nomor 13. Makna ungkapan mutiara pada bait kedua puisi tersebut adalah pertama berlian, yang kedua emas, yang ketiga nasihat, yang keempat keberhasilan. Saya ulangi, makna ungkapan mutiara pada bait kedua puisi tersebut adalah berlian, emas, nasihat, keberhasilan ya. Silakan Anda baca lagi di sini ya. Kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Ternyata jawabannya ya, ungkapan mutiara itu adalah nasihat ya, bukan berlian, bukan emas, bukan keberhasilan, tapi nasihat. Bagus, Anda dapat menjawab soal ini dengan baik. Soal nomor 14. Masih berkait dengan puisi ini ya, tidak saya baca lagi ya. Berikut ini adalah unsur emosional setelah membaca puisi tersebut. Klik pada jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari satu ya. Setelah kalian mendengarkan bacaan tadi, bacaan puisi, coba Anda menjadi sedih, menyesal, gembira, atau terkejut. Nah, silakan. Berikut ini adalah unsur emosional setelah membaca puisi tersebut. Klik jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Ayo, sedih, menyesal, gembira, terkejut. Silahkan Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Ternyata jawabannya adalah sedih ya. Kenapa? Yang kedua menyesal. Karena kehidupannya nggak berhasil. Nih nggak mau perhatikan nasihat orang tuanya ya. Jadi kalian sebagai anak juga harus menurut nasihat orang tua. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab soal ini dengan baik. Berikutnya adalah soal nomor 15. Masih terkait dengan puisi Ayah Aku Menyesal. Berikut ini adalah informasi tersurat ya. Tersurat itu tertulis langsung di sini ya. Yang terdapat dalam teks puisi tersebut. Klik jawaban benar atau salah sesuai teks ya. Tokoh aku menyesal karena membiarkan nasihat orang tuanya ya. Benar nggak ini di sini ya? Tadi kan sudah dijelaskan ya. Kalau benar silahkan klik di kolom benar, kalau salah silahkan klik di kolom salah. Tokoh aku gagal dalam menjalani hidup ya. Nih, aku menyesal, gagal apa enggak nih? Kalau seperti ini ya, silahkan Anda tentukan jawabannya benar atau salah. Tokoh aku senang dengan kehidupannya ya. Apa senang apa enggak ini ya? Silakan Anda tentukan jawabannya. Ya, ini tidak susah, mudah ya. Silakan Anda baca lagi, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Bagus, Anda dapat menjawab sesuai kunci jawaban ya. Nah, ini jawabannya A dan B. Ya, tokoh aku itu menyesal ya, di sini aku menyesal ya. Tokoh aku gagal dalam hidup ya. Ini jujur nih nasihatnya. Kini aku terdampar dalam kesengsaraan, berarti gagal dalam hidupnya. Tokoh aku senang, enggak sedih ya. Bagus. Berikutnya adalah soal nomor 16. Ini juga masih terkait dengan puisi Ayah Aku Menyesal. Nilai yang terkandung dalam teks puisi tersebut adalah ya, nilai-nilai yang terkandung itu apa ya, tapi ini nilai satu aja ya. Kepatuhan, kerajinan, kedisiplinan, kejujuran. Nah, nilai yang terkandung dalam teks tersebut, ada nggak kepatuhan pada orang tua, ada kerajinan nggak, ada kedisiplinan nggak, ada kejujuran nggak, ya. Di sini dia mengatakan langsung ada kejujuran nggak, silakan Anda tentukan jawabannya.
Saya hitung 1, 2, 3. Bagus, ternyata Anda menjawab kejujuran ya. Jujur nasihatmu tak kuherokan ya. Ini dia jujur ya, nilainya jujur. Dia mengakui kesalahannya. Bagus. Soal berikutnya adalah soal nomor 17. Untuk teks soal nomor 17 sampai 20 atau yang terakhir ya. Membantu orang tua. Selain rajin belajar di sekolah, Ani juga rajin membantu orang tuanya. Sebelum berangkat sekolah, Ani membantu mencuci piring. Setelah itu menyirami tanaman di depan rumahnya. Ani sadar ibunya tinggal seorang diri. Ayahnya sudah meninggal karena sakit, sementara adiknya masih sangat kecil. Ibunya mencari nafkah dengan cara buruh mencuci pakaian tetangga. Ani tidak malu berjualan saat sekolah istirahat. Banyak temannya yang kasihan melihat Ani. Meskipun ada temannya yang sedikit cuek, tapi Ani tetap tabah menjalani. Gurunya membiarkan Ani berjualan. Mereka mengharapkan Ani tumbuh menjadi seorang yang mandiri. Benar, seiring berjalannya waktu, Ani tumbuh menjadi seorang wirausahawanti ya yang sukses. Tapi sayang sikapnya sedikit sombongnya. Soal nomor 17, coba Anda cermati informasi dalam teks tersebut. Pilihlah jawaban benar atau salah sesuai informasi tersebut. Pernyataan yang pertama, Ani membantu ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Nah, ini benar nggak nih? Kalau benar, silakan klik di kolom benar. Kalau salah, silakan klik di kolom salah. Yang pernyataan kedua, gurunya membiarkan Ani berjualan di sekolah karena mengharapkan Ani menjadi anak yang mandiri. Ini juga benar nggak nih ada di dalam teks alinea ketiga ya. Silakan kalau benar klik di kolom benar, kalau salah klik di kolom salah. Yang ketiga, ibunya mencari nafkah dengan berjualan di sekolah Ani. Benar nggak ibunya ini berjualan ya, si Ani atau ibunya? Silahkan kalau benar klik di kolom benar, kalau salah klik di kolom salah. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya ya. Coba Anda cermati informasi dalam teks tersebut nih, diamati lagi. Pilihlah jawaban benar atau salah sesuai informasi ya. Ini ya. Yang pertama, ternyata Ani membantu ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Ini benar ya, sesuai dengan informasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau ada anak yang baik, anak yang normal, kalau orang tuanya meninggal, pasti dia membantu orang tuanya ya. Ini benar ya pernyataan ini. Gurunya membiarkan Ani berjualan di sekolah ya, karena guru-gurunya kasihan lihat Ani kebutuhan orang tuanya yang memang kondisinya sangat memprihatinkan ya, maka dibantu oleh guru-gurunya. Ada di dalam alinea ketiga ya, jadi ini benar. Sedangkan ibunya mencari nafkah dengan berjualan di sekolah, enggak ya, yang berjualan itu si Ani. Jadi klik di kolom yang salah. Bagus, Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Soal nomor 18 masih terkait dengan cerita membantu orang tua. Pilihlah jawaban setuju atau tidak setuju peristiwa dalam teks tersebut dengan kehidupan sehari-hari ya. Ini peristiwa ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari enggak? Yang pertama, berkat membantu orang tuanya, Ani menjadi wirausahawati yang sukses. Ya, ini benar apa salah? Kemudian karena kondisi ekonomi orang tuanya yang sulit, Ani berjualan di sekolah saat istirahat. Ini peristiwa ini benar nggak dalam kehidupan sehari-hari kayak gini nggak nih ya? Anak orang tua yang tidak mampu, sikapnya pun tidak mampu. Benar nggak ini seperti ini ya? Kalau benar silahkan klik di kolom benar. Kalau salah silahkan klik di kolom salah. Ayo silahkan Anda berpikir sejenak, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini pembahasannya. Ternyata benar nih ada relevansi antara peristiwa dengan teks ya untuk pernyataan yang pertama dan kedua.
Berkat membantu orang tuanya, Ani menjadi wirausahawati yang sukses ya. Jadi membantu itu bukan tambah berat nggak ya. Dengan ikhlas terus ikhlas nanti akan menjadi seorang yang sukses. Ya, ini benar ya. Karena kondisi ekonomi orang tuanya yang sulit, Ani berjualan di sekolah ya. Ini juga benar nih. Jangan kondisi ekonomi orang tua sulit malah kita main-main ya. Ini benar sekali ya. Jadi klik di kolom benar. Sedangkan anaknya orang yang tidak mampu sikapnya tidak baik ya. Tidak semuanya seperti ini. Ada juga sih anaknya orang kaya sikapnya nggak baik. Anaknya orang yang nggak punya sikapnya nggak baik ya. Ini tidak benar ya. Klik di kolom salah. Bagus. Anda dapat menjawab sesuai dengan kunci jawaban. Soal nomor 19 masih terkait dengan teks membantu orang tua. Setelah menjadi sukses, sikap Ani menjadi baik. Yang kedua, sombong. 3, santun, tinggi hati. Saya ulangi, setelah menjadi sukses, sikap Ani menjadi baik. Sombong, santun, tinggi hati. Ya, ada di teks yang terakhir ini ya. Anda bisa menjawab. Silahkan, saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini pembahasannya ya. Ternyata setelah menjadi sukses, sikap Ani menjadi sombong nih ya. Ada Ani tumbuh menjadi seorang wirausahawati yang sukses, tapi sayang sikapnya sedikit sombong ya. Tapi nggak sombong bener nih, ada sombong, tapi ya tetap sombong ya. Bagus, jangan sampai menjadi sombong gara-gara kita sukses ya nak. Berikutnya soal yang nomor terakhir. Masih juga berkaitan dengan teks atau cerita tentang membantu orang tua. Soal nomor 20. Di manakah latar tempat teks cerita tersebut? Klik jawaban yang benar, jawaban benar lebih dari 1 ya. Latar itu tempat berceritanya itu di mana? Ada ya, ada di rumah, sekolah, pasar atau taman ya. Lihat di sini nih ya. Ceritanya dia ada di mana? Di rumah, di sekolah, pasar, teman ya. Silakan Anda baca sekali lagi, Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Ternyata latar tempat teks cerita tersebut di rumah ya. Ini menyerangi tanaman di depan rumahnya ya. Kemudian berjualan saat pergi sekolah ya. Nggak bicara pasar dan bicara taman ya. Bagus, mudah-mudahan Anda dapat menjawab 20 soal betul semua ya, sehingga Anda mendapat nilai yang bagus, sehingga besok bisa masuk ke SMP atau MTS dengan sangat mudah ya. Terima kasih, jangan lupa klik like dan subscribe, meski sedikit tapi bermanfaat, itu lebih baik dan bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.